selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ya, kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Di dalam pembelajaran kita kali ini, ya, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama, ya, dengan bidang studi yang baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar? Sudah? Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya, menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum ke sana, kita absen dulu ya. Jumlah kita kelas 10 DKP 1. Jumlahnya ada 36 murid, gitu ya. Dari yang 36 murid, hadir semua Nago? Berapa orang yang tidak hadir? Ketua? 4 orang. Jadi untuk seterusnya kasih petunjuk sama teman-teman supaya hadir tiap hari, begitu ya. Sudah? Oke. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita setelah kita melakukan pembelajaran ini, yang pertama, kita diharapkan dapat mengoperasikan perangkat dasar AI. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat mengaplikasikan perangkat AI dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari, baik itu sebagai pelajar atau sebagai siswa, kemudian atau sebagai anak di rumah. Bisa kita lakukan dengan bantuan AI. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah bekerja sama dengan kelompok kecil, kelompok-kelompok kita nanti dalam menggunakan AI untuk menghasilkan karya yang sederhana. Sudah? Jadi kita buat nanti berkelompok. Jadi kamu akan bekerja sama dengan bantuan AI untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kelompok. Sudah? Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap etis, kreatif, kolaboratif, dan bersama ini dalam P5 nantinya. Ya, harus ada sikap beriman dan beralhamdulillah, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, itu dalam P5. Jadi diharapkan nanti dengan pembelajaran ini kita dapat bekerja sama, dapat bernalar kritis, bisa kreatif, kemudian gotong royong dan lain sebagainya. Sudah, Naku? Sudah? Oke, kita lanjutkan dengan tema kita atau pokok bahasan kita dalam pertemuan yang pertama ini, yaitu pengoperasian, ini ya. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat AI. Sudah? Sudah pernah dengar semua dengan AI? AI atau Artificial Intelligence. Dalam bahasa Indonesia-nya disebut dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan lah. Mungkin selama ini kita dengar dengan
kecerdasan buatan. Sudah? Kemudian kita lanjutkan dengan ujian rangka pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat AI. Jadi konsepnya dulu, kita pahami dulu apa itu yang menjadi AI atau KA, kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang meniru kemampuan kognitif manusia. Dapat dipahami? AI, teknologi yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Kognitif maksudnya apa itu? Kemampuan berpikir manusia. Jadi AI itu bisa meniru bagaimana itu manusia itu berpikir. Jadi itulah AI. Kemudian AI itu dapat digunakan untuk mempermudah. Nah, ini menjadi manfaat ini nanti. Manfaat. Apa yang menjadi manfaat dari AI tersebut? Yang pertama, AI dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan AI digunakan untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan membantu mengambil keputusan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, AI tadi seperti yang sudah Bapak tanyakan tadi, sudah pernahkah menggunakan AI? Oke, manfaatnya tadi AI itu bisa mempermudah pekerjaan. Nah, kamu sebagai siswa misal, manfaat AI tadi mempermudah pekerjaan. Apa saja? Tugas-tugas sekolah misalnya. Contoh seperti apa? PR. Iya. Belajar online. Oke, misalnya ada pelajaran yang sulit kamu pahami misalnya, bisa minta bantuan sama AI. Sudah pernah laksanakan seperti itu? Sudah? Oke. Jadi kalau sudah pernah laksanakan, misalnya lah, kalau ini kita buat dengan AI, kita pilih salah satu lah. AI yang ada pernah kamu buka misal, apa saja itu, ada yang Gemini, ada yang ChatGPT, terus DJ, Google Assistant, terus Meta AI, terus masih banyak lagi kan? Untuk berbasis teks ada, membuat video ada, membuat gambar ada, AI-nya, begitu ya? Oke, jadi kemudian contoh-contohnya seperti chatbot, pengenalan wajah, mobil otonom. Sudah pernah dengar ini? Misalnya pengenalan wajah. Seperti di sekolah kita, guru-guru itu setiap paginya untuk absensi sudah ada pengenalan wajah, kamu aja hadir. Jadi satu guru dengan wajah yang lain bisa masuk nggak? Tidak kan? Itulah salah satu manfaat dari AI. Oke, kita buat contoh pengoperasian. Kita fokus dengan ChatGPT.
bagaimana kita mengoperasikan ChatGPT. Langkah awalnya sudah dilaksanakan. Oke, coba buka HP-nya. Punya HP? Oke, silakan buka HP semua. Ya, buka HP, buka ChatGPT-nya. Langkah-langkahnya masih ingat ya? Langkah-langkah untuk mau mendownload ChatGPT di HP-mu. Langkah pertama, buka di Play Store. Setelah itu ketikkan ChatGPT. Setelah itu install. Setelah itu buka. Jadi dalam kecerdasan artifisial ini ada logaritma algoritma. Pernah dengar? Sudah ya di pelajaran informatika. Ada yang namanya itu algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah, ya silakan aku. Kemampuan berpikir secara logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya. Yang lain, algoritma. Karena sudah dipelajari di mapel informatika. Algoritma adalah Algoritma merupakan serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi langkah-langkah yang disusun secara sistematis berarti ada rangkaiannya kan? Sistematis dan logis. Logis maksudnya Logika. masuk akal. Jadi disusun secara sistematis dan juga masuk akal. Langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dalam AI ini pun nanti kita buat prompt-nya, ya, membuat prompt atau membuat perintah. Kita di ChatGPT itu harus membuatnya secara sistematis dan juga logis. Jadi dalam pembuatan prompt nanti harus kita buat secara detail sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, jadi secara sistematis dibuat prompt-nya. Oke, kita mulai menggunakan AI. Oke, ini tampilan dari ChatGPT. Sama dengan tampilan di HP-nya? Jadi antar mukanya atau dashboardnya seperti inilah. ChatGPT, ada ChatGPT Plus, ada yang biasa tak berbayar. Yang Plus ini berbayar ya. Kemudian menunya nih ada obrolan baru. Kemudian kalau sudah pernah kita buat obrolan di ChatGPT itu nampak di sini apa saja yang sudah pernah kamu lakukan. Kemudian ada perpustakaannya. Nah, sekarang kita mau membuat tugas apa lagi kita buat? Yang sudah pernah kamu lakukan, misalnya ada. Jadi ChatGPT ini atau AI ini kita buat bukan sebagai atasan kita ya, tetapi sebagai pendamping. Jadi ChatGPT ini bukan segalanya, atau AI itu bukan segalanya. Jadi kita buat AI itu sebagai asisten. Jadi tak perlu lagi tolong
Enggak kan? Kalau asisten biasanya kemana? Disuruh kan seperti itu. Ya Nago? Asisten. Jadi AI ini kita buat sebagai asisten, sebagai pendamping. Jadi dalam pembuatan perintah pun nanti gak usah bikin tolong. Buatkan saya seperti itu. Menyuruh kan? Buatkan saya ini, buatkan saya ini. Nah sekarang contohnya seperti ini hasil yang sudah ada, ya. Ini masih sederhana. Mengenai SPMB tahun lalu misalnya ini masih sederhana dia. Jadi hanya promnya tadi buatkan saya poster SPMB tahun anggaran 2025-26 SMK Negeri 1 Kabanjahe. Tidak secara terperinci. Jadi kalau dibuat secara terperinci misalnya buatkan saya poster SPMB SMK Negeri 1 Kabanjahe dengan jurusan apa? DKP, MP. Jadi dibuat itu secara terperinci. Tanggal pendaftarannya tanggal berapa, semua dibuat secara terperinci, secara detail sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini bisa dipahami aku? Jadi manfaat dari ChatGPT tadi, ya, bisa membuat poster, bisa membuat ringkasan teks, misalnya untuk buat ringkasan teks misal seperti ini ya, ada teks ini modul ajar dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia pernah disuruh membuat artikel misalnya, pernah, atau dibuat satu artikel ringkas seperti itu, pernah. Jadi dengan bantuan AI khususnya ChatGPT yang kita gunakan hari ini, dari 10.000 kata misalnya, itu bisa diringkas menjadi 500 kata. Kalau kita yang meringkas mungkin agak membutuhkan banyak waktu seperti itu ya. Tetapi dengan bantuan AI, dengan 10.000 kata tadi bisa diringkas menjadi sesuai dengan keinginan. Bisa 500 kata, bisa 30 kata. Nah, contoh seperti inilah misal. Kita kopikan teks, udah copy teks, kemudian pastikan nanti di ChatGPT. Sudah dipastikan, kemudian buat perintahnya, buat promptnya, yaitu buat ringkasan apa kira-kira, ya, promptnya lah perintahnya, misalnya 30 kata atau dari sini, dari teks ini, kira-kira ada berapa kata ini? Kira-kira lah misal 1000 kata. Oke, sekarang kita mau meringkas jadi 60 kata lah. Misal ya, buatkan saya ringkasan, buatkan saya ringkasan teks di atas maksimal 60 kata. Setelah itu enter, begitu ya. Oke. Setelah itu, setelah kita kasih prompt, barulah kita enter, gitu ya. Oke, jadi hasilnya tergantung kepada kecepatan internet kita. Dengan beberapa detik dari sekian banyak teks tadi, setelah kita buat
from. Maksimal tadi 60 K. Nah, kita lihat inilah yang menjadi dari ini teks yang banyak ini, kemudian inilah hasil ringkasan. Kalau kita tadi yang meringkas, nulis seperti itu atau ketik di komputer misalnya, butuh waktu sekian menit, seperti itu kan? Tetapi dengan bantuan AI, sekian detik selesai pekerjaan kita. Jadi dengan bantuan AI, pekerjaan kita semakin efisien, semakin lebih cepat. Seperti itu ya. Itu untuk membuat ringkasan. Bisa juga buat poster. Promnya tadi buatkan saya poster ini. Jadi semakin detail, semakin terperinci perintah yang kamu buat di ChatGPT, hasilnya semakin detail. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang buka ChatGPT-nya, kemudian kita bagi kelompok 4 orang satu kelompok. Silakan dibuat kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya kan? Oke, setelah itu jadi ada bapak lagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kamu melakukan tugas-tugas, kemudian LKPD-nya diisi. Seperti itu ya? Satu kelompok. Nama kelompoknya aja dibuat ya aku. Tugasnya, jadi kita ini menjadi tugas ke kelompok. Jadi tugas kita lihat di LKPD ya, lihat di LKPD. Diminta tugas kita untuk yang pertama, ya buka salah satu aplikasi AI. Kemudian tulis perintah prompt yang kalian berikan. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di LKPD. Tugas yang pertama, udah? Itulah dulu kerjakan aku. Yang pertama, eksplorasi AI. Buka salah satu aplikasi AI, kemudian masukkan prompt-nya tadi, kemudian salin hasil keluarannya, apa saja yang kamu mau. Setiap kelompok sepakati apa yang menjadi tujuannya, kemudian buat perintahnya. Jadi tugasnya di situ apa promptnya, kemudian apa hasilnya.
tugas yang pertama dulu ya, tugas yang pertama itu dikerjakan, kemudian tulis di LKPD. Ya, bebas saja Bu, bebas. Ada, sudah dimulai. Sudah. Kelompok sini sudah. Mana Bu? Iya, nama klien aja. Materinya tentukan materinya, kemudian dibuat promnya. Setelah itu nanti selesai tugas pertama, lanjut ke tugas kedua ya, tugas kedua. Siap, Nago? Aku pikir tidak lama, karena waktu yang 5 menit bisa menjadi satu menit. Tinggal tentukan temanya, terus buat promnya. Enter, itu aja. Siap? Yang pertama? Siap? Lanjut dengan tugas yang kedua. Tugas kedua ada pilihannya, ada pilihan di situ. Boleh menulis artikel singkat 100 kata dengan AE. Boleh juga mendesain poster sederhana. Itu saja. Setelah itu nanti baru kita masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Sudah? Paham ya? Oke. Yang di HP-nya tulis di HP nanti ada tinggal buka.
di misalnya lah, misalnya 100 data, langsung ditulis. Pasti sudah ada di HP-nya kan hasilnya. Kemudian kalau poster lagi tampilkan. Yang di HP-nya jangan ditampilkan. Oke? Siap semua? Siap? Oke, sudah? Siap ya? Sudah, oke. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari hasil masing-masing kelompok. Kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Silakan. Oke, jadi kelompok sana dulu. Dan presentasikan hasil dari yang sudah kamu buat dengan perangkat AI tadi. Silakan satu orang. Ya, ini dia aja ya. Yang lain diperhatikan ya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Langsung aja perintah apa yang kamu berikan, kemudian hasilnya ditampilkan. Sound, suara lebih kuat lagi. Apa hasilnya? Oke, jadi yang dipilih adalah membuat artikel minimal 100 kata. Jadi kita ketikkan promptnya. Apa tadi promptnya aku? Jadi temanya itu mengenai lingkungan hidup. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi pertama. Dilanjutkan dengan yang kedua. Silakan lalu. Yuk berdiri satu orang aja, satu orang. Lihat. Oh ya, yang ini dulu. Silakan. Yang suara agak kuat ya. Eksplorasi AI. Aplikasi AI. Tuliskan pertanyaan atau tentang problem yang menunjukkan dan saling hasil buatnya. Prompt yang digunakan. Apa yang ada di surat kata? Hasil AI. Minta planet satelit alami dan planet angkasa. Pertanyaan kedua. Kolaborasi bikin proyek. Ini salah satu. Tulisan satu kata dengan AI. Buat angkasa adalah membangun tentang planet atau proyek dan galaksi. Kembali kita ada yang menyebabkan seribu dan buat kita menentukan serta Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini dari masing-masing yang sudah mempresentasikan.
dari sini. Apa yang bisa kamu dapat hasil dari penggunaan AI? Langsung aja saya pikir kelompok mana yang bisa. Kita lanjutkan dengan refleksi saja. Masuk ke yang ketiga. Apa kelebihan AI yang kalian rasakan dari yang sudah kamu lakukan? Membuat artikel tadi hanya dengan ketik beberapa kata sudah muncul artikel seperti dia. Oke, sekarang apa yang kamu rasakan dengan penggunaan AI ini? Oke, silakan. Kecepatan dan efisiensi, hasil pengetahuan luas dan membantu proses kreatif. Kecepatan dan efisiensi. Terus Akses pengetahuan luas. akses pengetahuan luas. Ya, Pak. Oke. Yang lain. Dan membantu proses kreatif. Dan membantu kita untuk berpikir kreatif seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dari pemanfaatan AI. Tapi kita tidak boleh bergantung penuh kepada AI. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Oke, coba perhatikan kemarin aku. Kesimpulan kita simpulkan masing-masing ya. Kita simpulkan bersama bahwa coba perhatian kemarin semua. Jadi kita simpulkan sama-sama bahwa AI itu ada kecerdasan artifisial memiliki peran besar dalam berbagai aspek setiap kehidupan manusia, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ya, dalam aspek apa saja AI itu sangat berperan penting ya, di bidang pendidikan seperti tadi, di bidang kesehatan juga bisa, di bidang industri juga bisa. Dari setiap berbagai bidang aspek kehidupan manusia sangat berperan penting. Kemudian berikutnya pengoperasian yang benar sangat penting agar hasil optimal. Pengoperasian AI tadi ya, pengoperasian AI yang benar itu sangat penting supaya hasilnya nanti maksimal. Jadi prompt yang kita buat itu harus secara detail supaya hasilnya pun nanti detail. Kemudian pengaplikasian AI memberikan manfaat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, industri, banyak ya manfaatnya. Kemudian kolaborasi manusia dan AI menciptakan peluang masa depan yang lebih baik. Itulah yang menjadi manfaat dari pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi dari perangkat AI. Jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjut berikutnya. Ini pertemuan pertama, kita lanjut dengan pertemuan yang kedua di minggu depan. Betul ya? Jadi tugasnya di rumah sudah. Tugas cari lagi nanti selain sertifikat, cari aplikasi perangkat AI yang lain. Sudah? Cari perangkat aplikasi AI yang lain dan tuliskan manfaat yang kamu peroleh dari menggunakan AI tersebut. Paham tugasnya? Oke, demikian kita lanjut minggu depan.